Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di videonya Bu Nindi. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Integral tak tentu itu seperti apa? Nah, Ibu akan jelaskan melalui beberapa ilustrasi singkat seperti ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin menjelaskan bahwa integral itu apa sih? Atau integral itu digunakan untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, integral itu digunakan untuk kita mencari suatu luasan. Pasti kalian tidak asing dengan bentuk-bentuk aneh yang ada di sekitar kita. Seperti gitar, kemudian ada banyak hal seperti misalkan alat-alat musik, kemudian luas tanah ketika kalian masuk di teknik sipil dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk yang sudah Ibu sebutkan tadi itu bentuk tidak tentu. Kita tidak bisa menggunakan luas panjang kali lebar atau sisi kali sisi atau luas-luas yang kita ketahui. Nah, tetapi dengan menggunakan integral kita bisa mengetahui luas-luas yang bentuknya itu tidak tentu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kita simak video berikut ini. Konsep utama pada integral itu merupakan anti turunan atau anti diferensial, di mana itu merupakan inverse dari diferensial atau turunan yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Di turunan itu fx ketika diturunkan itu menjadi f aksen x. Nah, tetapi sebaliknya, jika f aksen x menjadi fx itu kita integralkan. Nah, ini merupakan konsep awal. Jika kita integralkan, maka itu nanti hasilnya itu sama dengan turunannya. Nah, jika f kapital aksen x itu sama dengan f kecil, maka f besar x itu merupakan antiderivatif dari fx. Atau jika y sama dengan f besar x, maka kita dapat tulis dy dx itu sama dengan f aksen x, di mana dy dx itu sama dengan fx. Nah, jika kedua ruas ini kita kalikan dx, maka diperoleh dy sama dengan fx dx. Nah, karena ini sudah dalam bentuk seperti ini, maka kedua ruas kita beri tanda integral. Integral dari dy, itu kita sudah tahu ini tadi, itu merupakan y. Sehingga y itu merupakan integral dari rx dx. Proses untuk mendapatkan dy dx dari y atau suatu fungsi x disebut diferensial. Nah, kalau misalkan proses mendapatkan y dari dy dx itu merupakan integral. Jadi misalkan ini langkah lain. Kalau misalkan kita ada y itu adalah sepertiga x pangkat 3 plus c. Kalau kita turunkan menjadi dy dx-nya adalah x kuadrat. Tetapi kalau kita integralkan, integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Nah, kita ilustrasikan bahwa f besar aksen x itu merupakan fx. Misalkan fx-nya itu 1, maka kalau kita integralkan itu menjadi 1x plus c. Alasannya kenapa? Karena turunan dari f besar aksen x itu adalah 1. Jadi turunan dari 1x ini, adalah 1.
Maka kalau diintegralkan, integral 1 itu adalah 1x plus c. Nah, ini ilustrasinya. Ketika dfx dx itu sama dengan 1, maka dfx itu sama dengan dx. Ketika keduanya kita beri tanda integral, maka diperoleh fx itu adalah integral dx. Nah, integral dx itu siapa? X plus c. Sedangkan ilustrasi yang kedua, ketika fx-nya adalah x kuadrat, maka f besar x-nya itu adalah sepertiga x pangkat 3 plus c. Karena ketika ini, yang ini kita turunkan, itu hasilnya adalah x kuadrat. Nah, ini ilustrasinya. Ketika f aksen x itu adalah x kuadrat, di pada f aksen x itu adalah df dx. Jadi df dx ini sama dengan x kuadrat. Sehingga kalau dikalikan dx kedua ruas, itu menjadi dfx sama dengan x kuadrat dx. Nah, ketika kita beri tanda integral seperti ini. Sehingga f besar x itu sama dengan integral dari x kuadrat dx. Atau sepertiga x pangkat 3 plus c itu adalah integral dari x kuadrat dx. Nah, lambang seperti ini itu merupakan simbol dari integral. Nah, kalau misalnya biasanya kita tulis integral dari fx dx, nah, fx-nya ini itu merupakan integran. Sedangkan semuanya ini atau integral fx dx itu merupakan integral tak tentu. Atau kita baca integral dari fx terhadap x. Berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, integral dari dx itu sama dengan x plus c. Tapi kalau integral dari x pangkat n dx itu adalah 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal terkait integral. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jika ada integral x pangkat 3 dx, nah pada integral ini, n-nya itu pangkat adalah 3 atau pangkatnya itu adalah 3. Sehingga kita menggunakan rumus pada slide sebelumnya, yaitu 1 per n plus 1. Jadi 1 per 3 plus 1, x pangkat 3 plus 1. Jika disederhanakan menjadi 1/4 x pangkat 4 plus c. Jangan lupa ini ada tambahannya yaitu plus c. Nah, soal yang kedua, integral t kuadrat dt. Di situ n-nya adalah 2 atau pangkatnya adalah 2. Karena di sini dt, maka yang diintegralkan adalah t-nya. Sehingga menjadi 1 per 2 plus 1 t pangkat 2 plus 1 plus c. Atau kalau disederhanakan menjadi sepertiga t pangkat 3 plus c. Selanjutnya, kalau integral dari 1 per x kuadrat dx. Nah, 1 per x kuadrat ini kita sederhanakan saja menjadi kita ubah dengan menggunakan rumus eksponen menjadi x pangkat min 2. Sehingga integral dari x pangkat min 2 dx, berarti kan n-nya adalah negatif 2, ini adalah n. Nah, sehingga menjadi 1 per min 2 plus 1, x pangkat min 2 plus 1 plus c. Atau kalau disederhanakan, menjadi min 1 per x plus c. Dan contoh soal yang keempat, itu jika integral akar u du. Jadi akar u-nya itu kita ubah dulu menjadi u pangkat setengah. Jadi integral dari u pangkat setengah du. Nah, di sini n-nya adalah setengah, jadi setengah plus 1. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 2 per 3 u pangkat 3 per 2 plus c. Atau menjadi 2 per 3 u akar u plus c.
Oke, contoh soal yang berikutnya adalah integral dx. Nah, ini kan berarti tidak ada tidak ada angka atau variabelnya, maka ini dianggap saja 1 dx. Nah, 1 dx itu berarti kan sama saja x-nya pangkat 0, karena x pangkat 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah x plus c. Nah, kita masuk ke integral perkalian skalar. Nah, dengan rumus begini, integral dari k fx dx itu sama saja dengan k dikali integral dari fx dx, di mana k itu merupakan semua bilangan real. Contohnya, nah ini k-nya adalah 2, n-nya adalah 3. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 2 integral x pangkat 3 dx. Karena n-nya 3, maka 1/3 plus 1, x pangkat 3 plus 1. Kalau disederhanakan menjadi setengah x pangkat 4 plus c. Untuk membuktikan benar atau salah, ini bisa kita turunkan. Nanti diperoleh integral dari 2x pangkat 3. Nah, selanjutnya contoh soal berikutnya, kalau integral dari 12 per t pangkat 5 dt. Maka t pangkat 5-nya itu kita ubah menjadi t pangkat min 5. Tetapi menjadi berada di pembilangan saja. Sehingga ketika dioperasikan, k-nya adalah 12, n-nya adalah min 5, sehingga diperoleh min 3 per t pangkat 4 plus c. Nah, jika sekarang integral penjumlahan dan pengurangan. Jika integralnya itu berasal dari penjumlahan dua fungsi, yaitu fx ditambah atau dikurangi gx dx, itu sama saja setiap sukunya itu, setiap fungsinya itu kita integralkan. Sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx dx. Nah, contohnya seperti ini. Ini itu kan ada 3, maka bisa 3x kuadratnya diintegralkan dulu, lalu min 4x, lalu 5. Nah, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kalau misalnya ini adalah t kuadrat min 1 dikuadratkan. Karena dikuadratkan itu lebih mudah, kita kalikan saja. Kita kalikan jadi t kuadrat kali t kuadrat. T kuadrat kali min 1, lalu min 1 kali t kuadrat, dan min 1 kali min 1. Sehingga disederhanakan menjadi t integral dari t pangkat 4 min 2 t kuadrat plus 1 dt ya. Ini. Harusnya ini dt. Sehingga diperoleh hasil integralnya seperti ini. Nah, contoh soal berikutnya. Integral dari x kuadrat plus 1 per akar x dx. Nah, ini kalau misalnya kita pisah, ini menjadi x kuadrat per akar x ditambah 1 per akar x. Maka kita sederhanakan saja. Akar x itu adalah x pangkat setengah. Jadi karena ini pembagian, maka pangkatnya itu dikurangi. Sehingga diperoleh x pangkat 3 per 2 ditambah x pangkat min setengah. Nah, integral dari fungsi itu dx. Sehingga kalau diintegralkan menjadi 2 per 5 x pangkat min 5 per 2 plus 2x pangkat setengah plus c. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita kalikan dulu. Jadi, x kita kalikan dengan 3x, x kita kalikan dengan 5, lalu 7 kali 3x, 7 kali 5. Sehingga kalau disederhanakan menjadi integral dari 3x kuadrat min 16x min 35 dx. Nah, ini kita pisah setiap sukunya menjadi 3 integral dari 3x kuadrat dx dikurangi integral dari 16x dx dikurangi integral 35 dx. Nah, kita integralkan satu-satu sehingga diperoleh
X pangkat 3 min 8X kuadrat min 35. X plus C. Nah, demikian penjelasan tentang integral tak tentu. Jadi, integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Ketika hasil integralnya kita turunkan, maka menjadi fungsi asli dari integral tadi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.